Langkah yang pertama yaitu kita buka dulu Play Store atau kita download dulu aplikasinya. Silakan diketik aplikasi IDMC Strip 19. Ini aplikasinya yang pertama kali kita buka, kemudian kita download. Berhubung saya sudah mendownload aplikasi ini, jadi tinggal kita buka setelah selesai aplikasi Desa Melawan COVID-19 ini kita download. Nah, maka akan muncul seperti ini. Selamat datang di aplikasi Kemendes untuk relawan atau gugus tugas COVID 2019. Aplikasi ini hanya dapat digunakan aparat desa yang termasuk relawan atau gugus tugas COVID 2019. Kemudian lanjut, kita klik sebagai relawan gugus tugas. Ya, apakah Anda kepala desa? Jika yang mengisi ini adalah kepala desa, maka kita tulis ya. Berhubung ini contoh, jadi saya bukan kepala desa, jadi kita tulis tidak. Kemudian yang kedua, apakah kepala desa telah menugasi Anda sebagai satu-satunya orang yang dapat menambahkan data? Kemungkinan kalau sampai kita diberi mandat oleh desa tersebut, maka positif kepala desa sudah memberi mandat kepada kita untuk mengisi data tersebut, maka kita tulis iya. Berikutnya, kemudian desa Anda terletak di provinsi apa? Kita pilih. Ya, kita pilih di mana provinsi kita. Berhubung ini adalah tutorial, maka kita tulis tes aja. Desa Anda terletak di kabupaten mana? Ikuti letak dari desa yang kita tempati. Kemudian kita sampai apakah nama desa Anda. Itu kita pilih nama desa kita. Kemudian berikut. Nah, kode desa. Kode desa silakan kawan-kawan tulis kode desa masing-masing. Di situ ada kode desa yang dikasih oleh pemerintah pusat atau kabupaten, sehingga kita nulis kode desanya apa. Ini hanya sebagai contoh saja. Saya tulis kode tesnya aja. Berikutnya, nama, silakan tulis nama. Nih, saya contohkan aja nama, contohnya desa gak tahu. Nomor teleponnya, silakan ditulis nomor teleponnya 08, terserah mau tulis apa. Ini contoh aja. Berikutnya, kemudian username, tulis username. Boleh ditulis username-nya desa masing-masing atau terserah desa. Untuk mempermudah maka username-nya desa aja. Desa tidak tahu. Passwordnya mempermudah, nama desanya aja juga nggak apa-apa. Kalau sudah selesai. Nah, kalau seperti ini ada kesalahan. Oh, tidak boleh dispasi. Pakai titik aja ya. Selesai. Kalau sudah selesai, masuk ke mulai. Nah, tulis berapa jumlah dusun di lingkungan RW di dusun Anda. Berapa? Contoh kita 2. Untuk mudah. Kita tulis nomor dusunnya. Dusun 1, dusun 2. Simpan. Berhasil. Baik, kita kembali lagi. Kita mulai lagi. Kita isi. Mengirim format pemantauan mingguan. Kita hapus saja. Informasi kepala dusun. Nama kepala dusun tulis. Contoh Sutomo. Nomor HP contoh silakan ditulis. Apakah kepala dusun memiliki smartphone? Ya, kalau memiliki iya. Kalau tidak ya tidak. Dusun 2. Nama kepala dusun. Kepala dusunnya ditulis. Namanya siapa? Lagi dusun 2. Situ. Nomor HP silakan ditulis. Smartphone kalau iya iya, kalau tidak tidak. Kita back kembali kalau sudah selesai. Data dasar dusun. Kita klik dusun 1. Jumlah kakak. Sesuaikan ya. Sesuai dengan lapangan. Ini sebagai contoh aja. Laki-laki berapa, perempuan berapa, usia 50 berapa, dan seterusnya. Silakan diisi sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di aplikasi. Berapa UMKM atau usaha rumahan. Silakan diisi. Begitu saja dusun 2 sama. Ini contoh aja ya kawan-kawan. Nyimpan. Kita kembali lagi kalau sudah selesai. Membentuk satuan tugas COVID. Apakah di desa sudah membentuk? Sudah. Menerbitkan perdes. Apakah di desa sudah menerbitkan perdes? Sudah. Kalau sudah, kalau belum ya belum, atau masih mau dibuat. Mempelajari dasar COVID. Kita sudahkan. Menyusun rencana kerja. Kita sudahkan. Kalau memang sudah, kalau belum ya juga belum. Mendirikan
pos. Kalau sudah, kalau perlu sedang dikerjakan, silakan. Ini saya sudahkan dulu. Membagikan video untuk COVID, kalau sudah disudahkan. Menyediakan perlengkapan peralatan medis, apakah di desa ada? Kalau ada ya sudah. Menyediakan ruang isolasi, ada nggak ruang isolasi di desa? Kalau ada, kita sudahkan. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang COVID, peningkatan, sudah belum? Untuk kesadaran, pengumuman dan sebagainya, kita sudahkan. Penyemprotan, sudah apa belum? Pengiriman formulir pemantauan mingguan kepada kepala dusun. Kira-kira dari gugus depan COVID itu sudah meminta atau mengirim laporan mingguan ke kepala dusun masing-masing. Kalau sudah ya sudah. Mengumpulkan atau meninjau dan memasukkan laporan pemantauan mingguan desa. Kalau sudah, kita sudahkan. Mengirim formulir pemantauan bulanan kepada kepala dusun. Kalau sudah, kita sudahkan. Memperbarui laporan. Ya, kita melihat realisasi yang ada di lapangan ya kawan-kawan, seperti apa di lapangan. Menyiapkan ruangan isolasi COVID-19 di desa, ada enggak untuk ruangan tersendiri isolasi? Mendukung penanganan kasus COVID 2019. Membangun pos penjagaan gerbang desa 24 jam, ada enggak di desa? Kalau sudah dikerjakan, kalau perlu ya silakan, kalau sudah ya sudah. Nah, ini langkah selanjutnya kita back kembali ya kawan-kawan. Masih banyak lagi masalahnya. Setelah selesai ini kita back kembali, kemudian kita klik laporan mingguan. Nah, kita tambahkan kawan-kawan laporan mingguannya. Laporan mingguan tertanggal berapa, minggu keberapa ya, kita tulis minggu kedua atau ketiga ya, minggu 2 dan 3 ini laporannya, tanggal 8 sampai 14 Juni. Berikutnya contoh aja kawan-kawan ya, dusun kita tulis jumlah total pemudik pendatang di desa itu berapa. Silakan kawan-kawan isi sesuai dengan apa namanya, realita di lapangan seperti apa, dan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ini contoh kawan-kawan ya, supaya kawan-kawan tahu cara-caranya untuk mengisi dan tidak salah kawan-kawan. Back, kita back kembali. Baru laporan bulanan kita tambahkan, bulan apa? Bulan Juni. Berikutnya, nah desa kita isi semua kawan-kawan sesuai dengan lapangan. Himbauan cuci tangan, ya. Himbauan menggunakan masker, pasti iya. Himbauan pola hidup bersih, pasti iya. Himbauan untuk tinggal di rumah, iya. Menghindari kegiatan berkerumpul, iya. Himbauan perantau untuk tidak pulang, iya. Jabat tangan dan cium tangan, himbauannya, iya. Himbauan melakukan jarak sosial, himbauan tidak menyentuh wajah. Kalau ada yang lainnya silahkan tulis yang lainnya, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Kemudian ada pemantau pemudik, ya. Mendata warga dengan penyakit penyerta, ya. Ya kawan-kawan, ini silahkan isi sesuai dengan lapangan, karena ini contoh untuk mempercepatnya. Kita hanya membagikan tutorialnya, cara-caranya. Kalau masalah datanya pasti kawan-kawan yang mengisi itu lebih paham di desanya masing-masing. Menyimpan, apakah di SD atau MI sederajat melakukan kegiatan belajar mengajar seperti biasa? Tidak. Kalau memang iya, tidak. Ini kita tulis kawan-kawan. Kalau tidak, cara belajarnya apa? Belajar jarak jauh, pakai internet atau apa, terserah kawan-kawan. Ini sebagai contoh aja ya kawan-kawan. Kalau lihat realita di lapangan yang pastinya. Ini saya tulis tidak semua. Kemudian apakah ada kegiatan posyandu? Ada nggak kawan-kawan di sebulan terakhir? Kalau iya ada, tulis iya. Kalau tidak ya tidak. Lihat kondisi ya kawan-kawan, karena kawan-kawan yang lebih tahu di desanya masing-masing. Nah sekarang ketika kita simpan, kita langsung ke berapa harga rata-rata di desa ini waktu sebulan terakhir. Nah ini kita harus tahu harganya kawan-kawan. Kita tulis aja contoh kawan-kawan. Ini hanya contoh aja ya kawan-kawan, sebagai contoh aja saya tulis untuk mempermudah aja ini kawan-kawan. Kalau ada yang mau lain ditambahkan silakan kawan-kawan. Menyimpan dusun 1, kita klik dusun 1. Jumlah orang dusun termasuk pemudik yang melakukan isolasi karantina ada nggak dalam minggu ini? Silakan kawan-kawan isi. Jumlah keluarga keluarga sejahtera, ada nggak yang pra? Kemudian jumlah keluarga sejahtera berapa kawan-kawan? Terus kita isi terus sampai bawah. Kita isi sampai bawah sesuai dengan pertanyaannya kawan-kawan. Kemudian kita menyimpannya. Nah, kemudian jumlah total warga desa yang menerima manfaat PKT berapa kawan-kawan? Silakan diisi sesuai dengan pertanyaannya. Ini saya hanya memberikan contoh aja. Menyimpan
dusun 2 seperti itu, dan sampai ke dusun-dusun yang punya kawan-kawan. Ini hanya contoh aja. Kemudian setelah selesai baru laporan bulanan kita isi bulan Juni ya. Ini tadi sudah laporan bulanan. Kemudian laporan triwulan kawan-kawan kita tambahkan, triwulannya April sampai Juni. Kita tambahkan, kemudian kita klik April Juni 2020. Kita back kalau sudah seperti ini ya, kita back, kita kembalikan, maka aplikasi itu akan mereset kembali, kemudian masuk, baru kita bisa buka laporan triwulan. Nah, baru bisa ngisi. Kita isi sesuai dengan lapangan pertanyaan-pertanyaan yang ada di aplikasi ini kawan-kawan. Cara apa saja yang digunakan oleh dusun untuk melakukan sosialisasi sebagai hal tentang virus corona di desa ini. Pilih semua yang dilakukan oleh desa, silahkan di sini kawan-kawan. Saya pilih, kemudian ini juga, saya siapa yang memimpin aksi lokal di desa. Kita pilih gugus tugas desa COVID 2019 atau relawan desa, karena ini mencakup semuanya. Kemudian menyimpan jumlah di desa selama 3 bulan terakhir, ibu hamilnya berapa. Nah, ini kawan-kawan diisi sesuai dengan lapangan. Saya hanya memberikan contoh saja. Apakah ada laporan orang yang mengalami depresi di desa? Kalau ada silakan ada, kalau tidak silakan diisi. Kita simpan, kemudian kita isi kembali sesuai dengan pertanyaan selama 3 bulan terakhir. Apakah desa ini mengalami gangguan produksi bidang pertanian? Silakan diisi ya, sesuai dengan lapangan. Ini hanya sebagai contoh saja, langsung kita simpan. Pencurian ada enggak? Ya, sesuai aja dengan lapangan. Jika ada perkalian ya, kita simpan. Nah, selesai kawan-kawan. Itulah tutorial untuk mengisi aplikasi Desa Melawan COVID 2019. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke seluruh grup, kemudian ke seluruh kawan-kawan yang ada di desa untuk pengisian aplikasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.